Hasil lengkap Liga Top Eropa. Bus MU dilempari botol kaca oleh fans Liverpool. David Alaba alami cedera lutut parah. Man City dan Chelsea rebutan the next Messi. Tur Inter Miami, Messi bakal ke Jepang. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Duel Liverpool versus Manchester United menjadi menu utama pada matchday ke-17 Liga Inggris 2023-24. Bermain di Anfield Minggu 17 Desember, pertarungan berakhir dengan skor 0-0. Andre Onana dianggap sebagai biang kegagalan Liverpool meraih kemenangan. Tercatat ia melakukan 8 penyelamatan. Arsenal mengalahkan Brighton and Hove Albion 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung di Emirates Stadium Minggu 17 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Baru di babak kedua, Gabriel Jesus dan Kai Havertz mencetak gol untuk membawa Arsenal menang 2-0. Hasil ini membuat Arsenal untuk sementara naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. Dari ajang Liga Italia, Inter Milan taklukkan Lazio 2-0 di Estadio Olimpico. 2 gol Inter dicetak oleh Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dengan hasil positif ini, Nerazzurri gagah perkasa memuncaki klasemen dengan keunggulan 4 poin dari Juventus, selaku rival terdekat di posisi kedua. AS Roma dipaksa menyerah oleh Bologna di laga pekan ke-16 Serie A di Renato Dallara, Senin 18 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Bologna dicetak oleh Nicolo Moro dan gol bunuh diri Rasmus Christensen. Dengan hasil ini Bologna naik ke peringkat 4 klasemen sementara Serie A 2023-24 dengan mengemas 28 angka. Sementara itu Roma turun ke posisi 7 dengan koleksi 25 angka. Dalam laga Bundesliga yang digelar di Stadion Allianz Arena Senin 18 Desember dini hari WIB, Bayern Munchen sukses mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 3-0. 3 gol tuan rumah disarankan lewat Brice Harry-Kane di menit 2 dan 55 dan Kim Min-jae di menit 63. Stuttgart kendati tampil dominan tak mampu memanfaatkan secuil peluang pun untuk mencetak gol. PSG hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lille dalam laga Ligue 1 2023-24 pekan 16 di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, Senin 18 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. PSG unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti Kylian Mbappe. Sayang, kemenangan di depan mata PSG sirna usai Jonathan David mencetak gol penyeimbang di akhir pertandingan. Berkat hasil ini PSG masih bertengger di puncak klasemen dengan poin 37. Di Spanyol, Real Madrid mengamuk ketika menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu. Mereka menghajar sang lawan 4-1. Jude Bellingham dan Rodrigo mencetak gol bagi Los Blancos di babak pertama. Kemudian di paruh kedua, giliran Brahim Diaz dan Luka Modric yang mencatatkan namanya di papan skor. Villarreal hanya mampu memperkecil skor melalui Jose Luis Morales. Legenda MU Roy Keane merespon komentar Virgil van Dijk yang meremehkan MU usai kedua tim bermain imbang di Anfield. Dalam wawancara usai laga, Van Dijk menuding MU memperagakan taktik negatif alias bertahan total demi mencuri 1 poin. Keane yang sedang bertugas sebagai komentator di Sky Sport langsung berang mendengar ucapan Van Dijk. Keane menyebut Van Dijk sebagai sosok yang sombong dan arogan. Ia mengatakan Van Dijk tak pantas meremehkan MU karena Liverpool sendiri hanya meraih 1 titel Liga Inggris dalam 30 tahun. Virgil van Dijk dan rekan setimnya di Liverpool frustasi karena tidak mampu menemukan cara membobol jala kiper MU Andre Onana. Usai pertandingan, kapten Liverpool itu mengabarkan marah dan mengkonfrontasi kiper setan merah dan menuduhnya membuang-buang waktu. Kiper asal Kamerun itu lantas hanya membalas senyuman bek tengah Liverpool itu. Pemain MU Diogo Dalot dibuat emosi oleh wasit karena diusir ketika laga kontra Liverpool nyaris berakhir.
Rupanya, awal mula kartu merah itu cukup sepele. Dalot awalnya memprotes Michael Oliver yang memberikan lemparan ke dalam kepada Liverpool. Dalot merasa bola mengenai kaki Mo Salah sebelum meninggalkan lapangan. Protes itu dianggap kasar oleh Oliver yang langsung memberikan kartu kuning. Sialnya Dalot tak terima dengan kartu kuning itu. Dalot memberikan protes tambahan yang lebih keras, sehingga Oliver tak segan memberi kartu kuning keduanya alias kartu merah. Sekelompok fans Liverpool terekam melempari bus Manchester United dengan botol kaca saat kendaraan tim setan merah itu sedang dalam proses memasuki Anfield Minggu 17 Desember. Liverpool mengecam tindakan tak beretika tersebut. Liverpool bekerja sama dengan kepolisian Merseyside untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan atas serangan terhadap bus tersebut. Real Madrid mengkonfirmasi jika David Alaba dibekap cedera ACL dan akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Sang bek hanya bermain selama 35 menit melawan Villarreal. Kabar ini jelas menjadi hal yang merugikan bagi El Real. Pasalnya mereka tengah dihantam badai cedera. Sebelumnya dua pemain lain yakni Eder Militao dan sang kiper Thibaut Courtois juga mengalami cedera serupa. Jude Bellingham tak bisa berhenti mencetak gol buat Real Madrid. Teraktual, dia kembali cosplay sebagai Cristiano Ronaldo saat Los Merengues menghantam Villarreal 4 gol berbalas 1. Bellingham tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Madrid yang mampu mencetak 13 gol hanya dalam 15 pertandingan pertama sejak legenda Madrid CR7 melakukannya pada kampanye musim 2009-10. Barcelona mulai ketar-ketir lantaran Claudio Echeverri mulai dipepet dua raksasa Inggris, Manchester City dan Chelsea pada bursa transfer Januari 2024. Kedua klub Inggris tersebut sudah memberitahu agen Echeverri soal niat mereka menandatangani pemain yang tampil moncar di Piala Dunia U17 2023. Menurut laporan Fabrizio Romano, River Plate mematok klausul pelepasan untuk Claudio Echeverri sebesar 25 hingga 30 juta euro di bursa transfer 2024. Dalam laga Bayern versus Stuttgart, Harry Kane mencetak 2 gol untuk menjadi pemain tercepat yang mencapai 20 gol di kompetisi Bundesliga Jerman. Kane kini sudah mencapai 20 gol di kompetisi domestik dalam 14 laga, melewati rekor lama yang dibuat oleh legenda Hamburg, Wesseler, yang membutuhkan 21 pertandingan untuk mencapai angka tersebut pada musim pertama Bundesliga pada tahun 1963-64. Lionel Messi akan ikut bersama skuad Inter Miami menjalani rangkaian tur dunia mereka jelang musim 2024 bergulir. Pada 19 Januari mereka akan bertolak ke El Salvador, kemudian Messi bersama skuad Inter Miami bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani partai pada 29 Januari 2024 versus Al Hilal. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Messi akan bertemu Ronaldo dalam laga melawan Al Nassr. Berikutnya, Messi dan Miami akan terbang ke Hong Kong pada tanggal 4 Februari 2024. Terbaru, Inter Miami menambahkan satu destinasi lainnya yakni Tokyo, Jepang dalam rangkaian tur mereka. Di Tokyo, klub MLS tersebut akan menjajal kekuatan juara Liga Jepang Vissel Kobe pada 7 Februari 2024. Raja Nainggolan menang telak 3-0 atas Persita Tangerang pada lanjutan Liga 1 2023-24 di Stadion Patriot Candrabaga. Nainggolan masuk pada menit ke-59 menggantikan Muhammad Ragil. Berbekal pengalamannya, Raja Nainggolan membantu The Guardians mempertegas keunggulan berkat gol junior Brandao pada menit ke-87 dan 90+5. Manchester City serius pinang gelandang Munchen Joshua Kimmich. Dilansir Football Transfer, Pep Guardiola telah menempatkan pemain internasional Jerman itu di urutan teratas daftar targetnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Kimmich menghadapi masa depan yang tidak pasti di Allianz Arena karena perselisihan dengan pelatih Thomas Tuchel. Kimmich berpotensi cabut pada bursa transfer musim panas mendatang. Munchen sendiri disinyalir akan bersedia melepasnya dengan harga yang pantas. Tottenham Hotspur sedang mencari bek baru di jendela transfer Januari nanti karena mereka sangat kehilangan beknya Van de Ven akibat cedera. Dilaporkan Spurs telah mengidentifikasi pemain muda Benfica Morato sebagai target utama mereka. Bek berusia 22 tahun itu tampil mengesankan musim ini di Liga Portugal. Spurs diketahui akan mengeluarkan dana sebesar untuk menebus bandrol 68 juta pounds dari Benfica. Pasalnya, kontrak Morato baru akan habis pada 2027.
Arsenal sedang membidik bek dari Sporting CP, Goncalo Inacio di jendela transfer Januari mendatang. Goncalo Inacio yang baru berusia 22 tahun tampil gemilang musim ini di Liga Portugal. Meskipun klub telah memperpanjang kontraknya hingga 2027, klausul pelepasan senilai 60 juta euro membuka peluang bagi klub-klub peminat, khususnya Arsenal. Cedera yang dialami oleh Timber dan Takehiro Tomiyasu membuat Inacio menjadi pilihan utama untuk memperkuat barisan belakang The Gunners. Van de Beek akan terbang ke Jerman pada pekan depan. Ia dijadwalkan menjalani tes medis bersama Frankfurt. Setelah tes medis, ia akan menuntaskan beberapa persyaratan administratif. Baru setelah itu, Van de Beek akan disahkan sebagai rekrutan baru musim dingin bagi The Adler. Diketahui MU tidak meminjamkan Van de Beek di Frankfurt dengan cuma-cuma. Klub Bundesliga itu ternyata harus membayar sejumlah uang untuk biaya peminjaman sang gelandang. Carlo Ancelotti kabarnya bakal segera memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid. Dengan begitu, arsitek asal Italia itu bisa jadi batal untuk menukangi timnas Brazil. Ancelotti sendiri diyakini masih betah berada di Santiago Bernabeu. Jika klub bahagia, maka saya juga bahagia. Tidak perlu terburu-buru untuk memperpanjang kontrak saya, itu bukan masalah. Kami tetap berada di sini sampai 30 Juni 2024, kata Ancelotti. Enrique Felipe Moreira de Souza, bintang muda Brazil yang kini tengah bersinar, sudah tiba di markas Real Madrid. Dalam rekaman video yang diunggah di Instagram Real Madrid, sambutan Don Carlo kepada Enrique tampak hangat. Ia sempat memeluk wonderkid Brazil berusia 17 tahun tersebut. Di Santiago Bernabeu, Enrique diberi kesempatan untuk mengunjungi dan mengenal Ciudad Real Madrid berikut fasilitas-fasilitas lainnya. Berbicara dalam konferensi pers, Ancelotti menyatakan, saran saya adalah nikmatilah momen ini, Enrique. Nikmati apa yang terjadi, Enrique akan berkembang dengan sangat baik di sini. Kami senang dia akan menjadi bagian dari kami mulai bulan Juli nanti. Emil Forsberg resmi merapat ke New York Red Bulls pada bursa transfer musim dingin mendatang. Setelah hampir 9 tahun memperkuat RB Leipzig, pemain 32 tahun asal Swedia itu akhirnya meninggalkan tanah Jerman. Forsberg menandatangani kontrak selama 3 tahun hingga 2026 bersama New York Red Bulls dengan opsi tambahan 1 tahun. Kami sangat senang menerima pemain sekelas Emil di klub kami. Pengalamannya di Eropa akan jadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk tim, kata Joseph Schneider, kepala olahraga New York Red Bulls. Resmi, setelah dinanti-nanti akhirnya Liverpool FC Montevideo alias Liverpool cabang Uruguay menjuarai Primera Division Apertura Uruguay tahun 2023. Liverpool FC Montevideo sukses menenggelamkan rivalnya Peñarol di babak final dalam 2 leg dengan agregat 3-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat berkomentar mengenai peluang hebohnya pemain Copenhagen Kevin Dix untuk dinaturalisasi. Erick mengatakan memang hingga kini belum ada kabar terbaru soal pergerakan proses naturalisasi. Tetapi Erick tetap berharap Kevin Dix segera mau membela skuad Garuda. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat dan mengibarkan bendera merah putih, kita harus buka seluas-luasnya, kata Erick Thohir. Ada 3 pemain Persib Bandung, yakni Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah yang dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka masuk dalam rencana pelatih timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong yang akan tampil di putaran final Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Mark Locke dan kawan-kawan diharapkan bisa mulai bergabung dengan tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 18 Desember 2023. Kemudian melakukan pemusatan latihan mulai tanggal 20 Desember 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!